Selamat datang di Perpustakaan Teologi, program yang akan membawa Anda menjelajahi dunia literatur teologi. Di sini kita akan mengenal buku-buku berharga, menggali isi dan pemikirannya, serta membangun wawasan teologi yang kuat. Dalam perjalanan mengenal Tuhan dan memperdalam iman, membaca adalah kunci. Buku bukan sekedar kumpulan kata, tetapi jendela yang membuka wawasan, pemikiran, dan pemahaman yang lebih dalam tentang teologi. Namun, di antara begitu banyak buku teologi, mana yang sebaiknya kita baca? Bagaimana kita dapat memahami isi dan nilai dari setiap karya yang telah ditulis oleh para teolog besar? Melalui program ini, kami ingin mengajak Anda untuk mengenal, memiliki, dan membaca buku-buku teologi yang akan memperluas wawasan serta memperdalam iman. Mari bersama memperkaya pemahaman kita tentang teologi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak orang yang diberkati melalui perpustakaan teologi. Jika Anda berminat untuk memiliki buku ini, Anda dapat menghubungi kami melalui email yang tertera pada deskripsi video ini. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah buku yang berjudul Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why. Buku ini ditulis oleh Bart D. Ehrman, seorang ahli perjanjian baru dan kritik tekstual. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan dengan cepat menjadi populer, bahkan masuk dalam daftar buku terlaris di New York Times. Isi dan gagasan utamanya yaitu, ketika sarjana Alkitab kelas dunia Bart Ehrman pertama kali memulai mempelajari teks-teks Alkitab dalam bahasa aslinya, ia terkejut menemukan banyaknya kesalahan dan perubahan yang disengaja yang telah dilakukan oleh para penterjemah sebelumnya. Dalam Misquoting Jesus, Ehrman menceritakan kisah di balik kesalahan dan perubahan yang dilakukan para juru tulis kuno terhadap perjanjian baru dan menunjukkan dampak besar yang mereka miliki terhadap Alkitab yang kita gunakan saat ini. Ia membingkai kisahnya dengan refleksi pribadi tentang bagaimana studinya terhadap manuskrip Yunani membuatnya meninggalkan pandangannya yang dulu sangat konservatif terhadap Alkitab. Sejak munculnya mesin cetak dan reproduksi teks yang akurat, kebanyakan orang berasumsi bahwa ketika mereka membaca Perjanjian Baru, mereka sedang membaca salinan persis dari kata-kata Yesus atau tulisan-tulisan Santo Paulus. Namun, selama hampir 1.500 tahun, manuskrip-manuskrip ini disalin dengan tangan oleh para juru tulis yang sangat dipengaruhi oleh pertikaian budaya, teologi, dan politik pada zaman mereka. Baik kesalahan maupun perubahan yang disengaja berlimpah dalam manuskrip-manuskrip yang masih ada, membuat kata-kata aslinya sulit untuk direkonstruksi. Untuk pertama kalinya, Ehrman mengungkapkan di mana dan mengapa perubahan ini dilakukan dan bagaimana para sarjana merekonstruksi kata-kata asli Perjanjian Baru sedekat mungkin. Ehrman mengajukan argumen yang provokatif bahwa banyak kisah Alkitab yang kita hargai dan kepercayaan yang dianut secara luas mengenai keilahian Yesus, Tritunggal, dan asal-usul ilahi Alkitab itu sendiri berasal dari perubahan yang disengaja dan tidak disengaja oleh para juru tulis. Perubahan yang secara dramatis mempengaruhi semua versi Alkitab berikutnya. Buku ini membahas bagaimana teks Perjanjian Baru telah mengalami perubahan selama berabad-abad akibat kesalahan penyalinan oleh para juru tulis, dan dalam beberapa kasus, perubahan yang disengaja untuk mencerminkan pandangan teologi tertentu. Ehrman menjelaskan bahwa sebelum ditemukannya mesin cetak, semua teks Alkitab disalin secara manual.
seringkali oleh orang-orang yang tidak terlatih secara profesional. Hal ini menyebabkan banyaknya variasi di dalam manuskrip kuno. Beberapa poin penting yang dibahas dalam buku ini. Yang pertama, kesalahan dalam penyalinan. Ehrman mengungkapkan bahwa banyak kesalahan terjadi ketika para juru tulis menyalin teks, baik karena kelalaian, ketidaktahuan, atau kesalahan sederhana. Sebagai contoh, dalam Yohanes 1 ayat 18, terdapat variasi teks tentang apakah Yesus disebut sebagai anak tunggal atau Allah yang tunggal. Kemudian yang kedua, perubahan yang disengaja. Selain kesalahan tidak disengaja, Ehrman menunjukkan bahwa ada perubahan yang dibuat secara sengaja untuk mendukung doktrin tertentu. Contohnya adalah kisah tentang wanita yang tertangkap berzina dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11 yang kemungkinan besar tidak ada dalam manuskrip asli, tetapi kemudian ditambahkan. Lalu contoh yang berikutnya adalah Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang berisi kebangkitan Yesus dan perintah untuk menyebarkan Injil, juga dianggap tambahan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, isi dari buku Ehrman adalah dampak terhadap kepercayaan Kristen. Ehrman yang awalnya adalah seorang Kristen Injili mengaku bahwa studi tentang kritik tekstual menyebabkan dia meragukan gagasan tentang ketidaksalahan Alkitab atau biblical inerrancy. Dia berpendapat bahwa jika teks telah diubah selama berabad-abad, maka sulit untuk mengatakan bahwa kita memiliki kata-kata asli dari Yesus dan para rasul. Kemudian bagaimana tanggapan para teolog dan para kritik terhadap buku ini? Buku ini mendapat berbagai tanggapan, terutama dari kalangan akademisi dan teolog Kristen. Yang pertama, dukungan dari kalangan akademik. Banyak sarjana kritik tekstual mengakui bahwa Ehrman memberikan gambaran yang cukup akurat tentang perubahan teks dalam manuskrip kuno. Beberapa setuju bahwa banyak variasi tekstual memang berpengaruh terhadap pemahaman Alkitab. Tetapi mereka tidak selalu sepakat dengan kesimpulan Ehrman mengenai dampaknya terhadap kepercayaan Kristen. Yang kedua, yang berkaitan dengan tanggapan para teolog tentang kritik terhadap buku ini, yaitu kritik dari teologi Kristen konservatif. Beberapa teolog berargumen bahwa perubahan teks yang disebutkan oleh Ehrman tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi doktrin utama kekristenan. Misalnya saja Daniel B. Wallace, seorang ahli kritik tekstual dan apologet Kristen, mengatakan bahwa meskipun ada perubahan dalam manuskrip, mayoritasnya tidak berdampak pada ajaran teologi utama seperti ketuhanan Yesus atau keselamatan. Wallace juga menekankan bahwa kita memiliki ribuan manuskrip yang memungkinkan kita untuk merekonstruksi teks asli dengan tingkat kepastian yang tinggi. Lalu yang ketiga, tentang bagaimana tanggapan para teolog, yaitu kritik terhadap pendekatan Ehrman. Misalnya saja, seorang teolog Craig Blomberg dan Ben Witherington III, dua sarjana perjanjian baru, menilai bahwa Ehrman terlalu melebih-lebihkan dampak perubahan teks terhadap ajaran Kristen. Mereka berpendapat bahwa meskipun ada variasi dalam manuskrip, pesan utama Alkitab tetap dapat dipahami dan diandalkan. Beberapa kritikus juga menuduh Ehrman memiliki contoh yang paling kontroversial untuk menimbulkan kesan bahwa Alkitab penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana reaksi dari apologet Kristen? Apologet Kristen seperti James White berpendapat bahwa Ehrman mengabaikan bagaimana kritik tekstual modern sebenarnya membantu menyingkirkan kesalahan dan mendekati teks asli dengan lebih akurat. Mereka menekankan bahwa
variasi teks tidak sama dengan pemalsuan atau konspirasi untuk mengubah isi Alkitab. Dari semua ini, dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa buku Misquoting Jesus adalah buku yang menyoroti kompleksitas sejarah penyalinan Alkitab dan bagaimana perubahan dalam teks mempengaruhi pemahaman kita tentang Perjanjian Baru. Ehrman dengan efektif menunjukkan bahwa tidak semua bagian Alkitab yang kita baca hari ini identik dengan teks asli yang ditulis oleh para penulis pertama. Namun, para sarjana Kristen berpendapat bahwa meskipun ada variasi dalam teks, inti ajaran Kristen tetap terjaga. Kritik utama terhadap buku ini adalah bahwa Ehrman terkadang membesar-besarkan implikasi dari perubahan tekstual, seolah-olah hal itu menggoyahkan keabsahan iman Kristen. Apakah buku ini mengguncang iman seseorang atau tidak, bergantung pada perspektif masing-masing. Jika seseorang percaya bahwa Alkitab harus sempurna dalam setiap kata, maka argumen Ehrman bisa menjadi tantangan besar. Namun, jika seseorang memahami bahwa teks kuno memang mengalami perubahan, tetapi pesan utamanya tetap terjaga, maka argumentasi Ehrman tidak akan terlalu mengkhawatirkan.